Siti Manggopo. Sosoknya asing di telinga rakyat Indonesia, bahkan masyarakat Minangkabau sendiri. Siti Manggopo, namanya tak seharum Raden Ajeng Kartini atau Hajah Rangkayo Rasuna Said. Tapi Siti, si singa betina dari Manggopo itu, menulis sejarah bangsa dengan parang bertinta darah. Tahun 1880 kala itu, bertepatan dengan pemerintahan kolonial yang merajalela, Siti lahir dari negari kecil bernama Manggopo di salah satu sudut ranah Minang. Ia menjadi cenderamata bagi keluarganya, anak bungsu dari 6 bersaudara, dan menjadi satu-satunya perempuan di antara mereka. Siti kecil tumbuh menjadi sosok yang unik, barangkali karena dikelilingi saudara laki-laki. Pasar, sawah, warung, gelanggang silat, dan surau adalah arena bermainnya. Kemana kakak-kakaknya pergi, Siti hadir di sana. Mak Kipap dan Sutan Tariak tak sekalipun mempermasalahkan itu. Sepasang orang tua tersebut sadar inilah bentuk kebahagiaan 5 anaknya kalau memiliki adik perempuan. Dan dia juga tahu betul anaknya akan tumbuh berbeda dari anak perempuan kebanyakan. Benar saja, beranjak remaja, tak hanya para Siti yang memikat perhatian banyak mata. Kecerdasan, keelokan budi, pendiriannya yang teguh, serta jiwa kepemimpinannya yang menyala-nyala membuat orang menaruh segan padanya. Siti adalah perempuan langka di masanya. Ia duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dengan kaum pria. Meski demikian, ia tak melupakan kodratnya selaku perempuan Minang. Bak ruas dengan buku, Siti menikah dengan Rashid, seorang pemuda sepadan dengannya. Rashid disegani karena ilmu agama dan ketinggian ilmu silatnya. Mereka sepasang manusia yang berjalan satu tujuan, yakni membebaskan rakyat Manggopo dari belenggu derita bernama penjajahan. Rashid tak hanya suami bagi Siti. Lelaki arif itu juga menjadi guru silat dan guru agamanya. Perlahan, mereka berdua menggembleng remaja-remaja Manggopo untuk memperdalam kedua ilmu tersebut. Hingga terlahirlah pesilat-pesilat tangguh yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Keberadaan Belanda di Manggopo begitu meresahkan. Mereka melecehkan nilai agama, adat, dan juga kemanusiaan. Apalagi setelah diberlakukannya iuran blasting, membuat api perlawanan semakin mengembara. Selama ini, penindasan dan rodi mereka terima sembari mengurut dada. Akhir Maret 1908, pemerintah Belanda dapat merasakan ketidakpatuhan masyarakat Manggopo. Untuk itu, mereka menempatkan 55 orang serdadu berani mati di sana. Suasana semakin tegang. Para serdadu tak segan menangkap masyarakat yang tak mau membayar pajak. Orang-orang yang mereka curigai sebagai otak pembangkangan berada di bawah pengawasan, termasuk Siti dan Rashid. Tak berhenti di sana, banyak perempuan Manggopo menjadi korban. Mereka dinodai dan dijadikan pemuas nafsu belaka. Siti semakin geram. Perlakuan biadab pada masyarakatnya tak bisa dibiarkan lebih lama lagi. Kala itu, meski Siti masih dalam masa menyusui putrinya Dalima, semangat perjuangannya berkobar nyala. Kecamuk dalam dada tak dihiraukannya. Siti, perempuan cantik dari Manggopo itu, mengatur strategi perang. Dalam sebuah kegiatan yang dirahasiakan dari pihak Belanda, berkumpullah pemimpin-pemimpin rakyat Manggopo, termasuk dari kalangan adat, agama, cerdik pandai, serta pemuda. Segala persiapan perang dibicarakan sedetail mungkin. Tak tertinggal koordinasi dengan daerah lain yang semangat perjuangannya sama besar dengan rakyat Manggopo. Untuk itu, Majo Ali mendapat kehormatan berangkat ke Kamang. Jaraknya lebih dari 100 km dari Manggopo. Menemui pimpinan rakyat Kamang sembari membawa semangat membara Manggopo, menumpas kezaliman kolonialis Belanda.
Siasat perang yang diatur Siti melahirkan 17 orang yang tergabung dalam pasukan perang blasting, termasuk dirinya dan Rashid. Perempuan itu maju sebagai pemimpin. Namun, bagaimanapun jua Siti adalah seorang ibu. Hatinya berpagut gundah, gemuruh sahut-menyahut di dalamnya. Sebelum berangkat menyerang benteng Belanda, terlebih dahulu putri kecilnya ia susui, kemudian menyerahkan pada sang ibu. Seandainya aku terbunuh atau ditangkap, tolong rawat anakku, Mak. Begitu pesannya pada sang ibu. Mak Kipap berurai air mata. Majo Ali yang diutus ke Kamang dan disusul oleh Rashid terlibat dalam perang Basosoh bersama pejuang setempat. Sehari kemudian, mereka sudah tiba pula di Manggopo, mengabarkan peristiwa perang pada kawannya. Setapak takkan mundur, selangkah takkan surut, asa hilang dua terbilang. Biar mati berkalang tanah daripada hidup terjajah. Barang siapa mungkir janji, dimakan kutuk kalamullah. Allahu Akbar. Begitu bunyi sumpah mereka dengan tangan di atas Al-Quran. Apabila kita tertangkap, biarlah aku seorang yang menjalankan hukuman, sekalipun tiang gantungan sebagai akhirnya. Rashid bersumpah di depan pasukan 17. Dia adalah perlambang pemimpin sejati. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Siti, Rashid, Majo Ali, dan Dullah. Tugas mereka mengikuti Majo Ali apabila benteng Belanda telah gelap. Sementara kelompok kedua mengawasi dan menjaga semua jendela dan pintu. Jikalau serdadu meloloskan diri, target mereka membantai ke-55 serdadu yang bercokol di Manggopo. Sebelum penyerangan dilakukan, seorang di antara mereka melaksanakan pencabutan pancang demi mengetahui kebulatan tekad pasukan 17. Sepotong kayu yang di ujungnya diruncingkan, ditancapkan ke bumi. Kemudian satu persatu mereka diminta mencabutnya. Barang siapa yang berhasil, maka ia tidak diperbolehkan ikut berperang, sebab tekadnya belum bulat. Untungnya, tak seorang pun berhasil mencabut kayu tersebut. Pukul 10 malam kala itu, di bawah cahaya bulan, wilayah sekitar benteng Belanda dikepung pasukan 17. Tak sedikit pun Belanda menyadari pengapungan mereka. Menjelang tengah malam, Rashid memberi komando untuk mendekat ke arah benteng Belanda. Senyap. Siti dan Majo Ali menyelap masuk, disusul Rashid dan Dullah. Sepertinya para serdadu sudah terlelap. Majo Ali memadamkan setiap lentera di dalamnya. Yang tersisa hanya lampu di kamar sang letnan. Tak dianya, ketika Majo Ali berusaha memadamkan lampu tersebut, letnan terbangun dan langsung menyerang lelaki itu, membuatnya tercekik hingga tak dapat berkutik. Siti yang melihatnya segera menerkam letnan, bak singa betina yang kelaparan. Pergulatan mereka berlangsung sengit. Letnan berhasil menjambak rambut Siti dan mengikat ke lehernya. Kemudian ditarik ke arah ranjang. Secepat kilat, parang yang menjadi senjata Siti menyambar lampu hingga gelap gulita. Tak lama berselang, letnan menjerit kesakitan dan tersungkur menemui ajalnya. Lalu pasukan 17 meringsek masuk ke ruangan para serdadu. Dengan garang mereka menumpas Masose yang tengah kelabakan diserang membabi buta di dalam gulita. Darah membasahi lantai, bau anyir memenuhi udara. Pasukan 17 dapat membedakan antara kawan dan lawan dalam ruangan tanpa cahaya. Mata mereka telah terlatih, sebab saat belajar silat, mereka belajar tanpa lentera. Barang siapa yang tak sanggup dimakan parang atau senjata, berarti mereka adalah kawan, dan sebaliknya, merupakan lawan. Hening. Pertempuran berhenti sebab tak ada lagi perlawanan. Satu persatu tubuh yang terkapat di lantai diperiksa, apakah mereka sudah mati atau belum. Saat mereka meyakini 55 serdadu sudah tewas bersimbah darah, mereka berjalan keluar benteng. Tak disangka tiba-tiba serentetan tembakan memberondong mereka, membabi buta. Pasukan 17 lari berhamburan.
Malang bagi Rashid dan Siti. Sepasang suami istri itu terkena tembakan di punggung dan di kaki. Mereka lari berpencar. Siti segera pulang ke rumah, menemui anak dan orang tuanya. Tanpa menghiraukan rasa sakit di punggung, ia membawa Dalima mencari tempat persembunyian. Sudah bisa dipastikan, Serdadu yang masih hidup akan melapor ke Lubuk Basung. Benar saja, suasana di Manggopoh pasca tewasnya 53 tentara Belanda semakin mencekam. Keesokan harinya, para Serdadu yang didatangkan dari Bukit Tinggi dan Pariaman bercokol di Manggopoh. Jumlah mereka semakin besar. Sementara pasukan 17 dan masyarakat yang mendukung perang blasting itu melarikan diri ke hutan-hutan. Mereka diburu Serdadu. Rashid dan Siti serta Dalima dalam pangkuannya bersembunyi pada siang hari dan berjalan saat malam tiba. 17 hari lamanya pasangan pejuang tangguh ini bersembunyi hingga memutuskan menyerahkan diri. Sebab suasana di Manggopoh semakin menegangkan. Rakyat bertambah sengsara. Belanda tak segan-segan lagi melontarkan pelurunya bila tak senang. Bila yang dicari tak kunjung bersua. Mereka tak pandang bulu, laki-laki, perempuan, orang tua, bahkan anak-anak menjadi sasarannya. Siti di penjara terpisah dengan Rashid. Sebagaimana pelariannya di hutan, Dalima turut mendekam di penjara bersama ibunya. Siti menghuni penjara Lubuk Basung selama 12 bulan. Kemudian dipindahkan ke Pariaman selama 16 bulan. Lalu di Padang sepanjang 12 bulan sebelum ia dibebaskan. Selama itu, ia tak pernah berjumpa dengan Rashid. Siti dibebaskan sebab pertimbangan dia adalah seorang ibu. Sementara itu tak berlaku bagi Rashid. Ia dibuang ke Manado. Mohon didik anak kita dengan baik, agar kelak dia berguna bagi bangsanya. Itulah kalimat terakhir yang diucapkan Rashid pada istrinya. Dan itu pun menjadi perjumpaan mereka yang penghabisan.